Yang penting juga jangan sampai kita sampai minjem untuk investasi itu, Kak. Itu tuh kalau menurutku agak kurang pas juga sih, Kak, buat yang teman-teman yang baru memulai atau yang emang sibuk sama punya kerjaan juga di kantor gitu, sebenarnya lebih cocok untuk jangka panjang. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast 1%. 1% merupakan media edukasi yang akan membahas hal-hal penting yang belum diajarkan di sekolah. Dan perkenalkan aku Yolanda, kita masih ada kolaborasi bersama dengan Blue by BCA Digital untuk membahas hal-hal seputar keuangan. Dan topik kali ini seru banget teman-teman, kita akan bahas gimana sih caranya investasi saham terutama buat teman-teman yang masih pemula. Kebetulan aku juga udah bersama dengan narasumber kita hari ini di Zona Bru GBK bareng dengan Kak Jundi. Halo Kak. Halo, Pak. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak ya? Oke, teman-teman semua, aku Jundi. Sekarang kerjanya itu di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Aku juga merupakan salah satu anggota dari Financial Planner Club di Kementerian Keuangan. Aku bersyukur banget nih bisa datang hari ini diundang sama 1% X Blue by BCA Digital. Itu semoga bisa sharing-sharing ke teman-teman semua tentang investasi saham hari ini. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya Kak ya. Dan aku juga ada temen juga nih Kak Nabila. Hai Kak. Halo Kak. Boleh kenalan nih, Kak kan sekarang sibuknya ngapain sih Kak? Oke, hai semuanya, aku Nabila. Aku sibuknya itu sebenarnya kerja sih. Aku masih newbie nih, kerjanya baru 3 tahun lah, kayak karyawan swasta gitu. Aku bachelornya computer science, cuman aku kerjanya itu as a product designer, jadi yang ngedesain aplikasi-aplikasi. Oke, seru banget. Keren banget loh. Oke, Kak Nabila ini tuh alumni dari Blue Academy, benar ya? Dan boleh nggak sih diceritain waktu di Blue Academy itu belajar investasi nggak? Belajar sih, waktu itu ada pembicaranya dari mana gitu ya, aku lupa. Pokoknya dijelasin tentang pasar uang, terus dijelasin aplikasi, dijelasin saham, terus juga dijelasin penghasilan kita tuh berapa persen yang bisa diinvestasiin, berapa persen yang harus ditabung dan lain-lain tuh. Oke, jadi udah belajar ya waktu di Blue Academy. Dan aku mau tanya juga nih, Kak Nabila udah start untuk invest sekarang? Untuk investasi udah, aku tapi barunya investasi emas, terus reksadana pasar uang, obligasi. Kalau saham aku belum. Oke, belum ya. Boleh tahu nggak kenapa? Saham itu sangat menakutkan ya, Saham. Iya. Misalkan rugi banget gitu, kalau untung banget. Nah sedangkan aku kan baru kerja ya, jadi aku baru punya uang nih, aku kayaknya nggak bisa 100% put my money untuk di saham gitu. Aku takut kan kehilangannya terlalu banyak karena kan aku juga baru kerja. Tapi ini juga menurut aku bagus loh, Kak Jundi, karena Kak Nabila ini udah tahu instrumen apa yang cocok buat dan masih mau belajar juga. Nah, Kak Jundi buat teman-teman yang masih takut sama yang namanya investasi saham, boleh nggak sih dikasih tahu? Emang semenakutkan itu ya, Kak? Oke, jadi gini ya, investasi saham sendiri kan kita mungkin sama-sama tahu ya, di mana kita membeli sebuah saham dari perusahaan itu, jadi ibaratnya kita memiliki kepemilikan dari perusahaan itu. Nah, biasanya kalau di saham ini yang ngebedain dengan tadi kalau di reksadana itu kan adanya kenaikan harga sahamnya, jadi atau capital gain-nya, dan juga di beberapa perusahaan kita juga akan mendapatkan namanya dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan. Meskipun tidak semua perusahaan itu membagikan dividennya karena ada kebijakannya masing-masing di perusahaan itu. Nah, dan sebelum kita memulai untuk investasi saham, ini yang paling penting juga, di mana kita perlu mengukur profil risiko kita. Jadi kalau yang aku pelajari ya, jadi ketika orang yang akan investasi di saham itu adalah orang-orang yang sebenarnya
punya risiko yang tinggi Kak. Jadi dia nggak masalah nih dengan harga saham naik dan turun, itu sebenarnya itu udah nggak masalah. Tapi untuk orang-orang yang masih merasa ketika kalau emang harga saham atau turun itu bisa jadi bikin dia stres, itu sebenarnya masih kurang cocok sebenarnya Kak. Jadi sebelum teman-teman semua ini memulai saham, investasi di saham, itu penting banget untuk meyakinkan dirinya, cari informasi sebanyak mungkin, dan merasa kalau emang profil risikonya udah tinggi itu sebenarnya udah cocok gitu Kak, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tuh nggak semenakutkan itu ya. Mungkin aku juga mau sharing juga ke Kak Nabila dan Kak Judi. Jadi aku juga dulu awalnya sama kayak Kak Nabila, anti saham. Karena takut banget kalau merah gimana nih ntar stres lagi kayak gitu kan. Kayaknya masih belum ikhlas gitu kan ngelihatnya. Tapi aku coba untuk mulai gitu. Aku mulai yang blue chip, terus aku udah mulai nerima dividen, dan aku udah ngeliat capital gain yang sangat lumayan. Nah dari situ aku jadi lebih candu lagi sama saham. Malah tadinya takut, sekarang malah lebih kecanduan gitu. Mungkin nanti Kak Nabila boleh untuk start dulu kali ya, untuk coba saham yang kecil-kecil terlebih dahulu, yang mungkin harganya murah dulu, untuk dibelajarkan lagi ya di aplikasinya seperti itu. Oke Kak Judi, kira-kira tuh sebenarnya tuh apa sih yang dimaksud dengan saham blue chip? Saham blue chip ini adalah saham-saham yang berada di perusahaan-perusahaan yang udah besar, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang itu hampir setiap tahunnya itu memberikan dividen secara rutin, dan juga capital gain itu rata-rata selalu mengalami kenaikan gitu Kak. Jadi ini yang hampir jarang mengalami penurunan harga saham sih Kak, kurang lebih kalau gampangnya seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan cenderung lebih stabil. Lebih stabil. Kalau turun nggak turun banget, kalau naik nggak naik banget gitu ya, nggak tiba-tiba naik nyungsap karena kayak gitu ya Kak ya. Dan itu pun juga berarti bisa jadi salah satu pertimbangan buat investor pemula untuk mencoba untuk saham blue chip itu sih. Oke, berarti yang direkomendasikan yang pemula boleh untuk coba start yang blue chip itu. Oke, nah Kak Nabila, teman-temannya udah pada main saham? Udah ada beberapa yang main saham, tapi kalau misalnya teman dekat aku sih cuma satu dari 10 orang yang main saham, karena ya mereka emang, yang pertama mereka emang belum aware sama keuangan gitu ya. Terus yang kedua emang mereka takut untuk main ke saham. Ketakutannya ini apa aja nih Kak? Ketakutannya sama kayak aku tadi sih, takut rugi. Jadi kalau rugi katanya rugi banget, jadi takutnya nggak ada uang lagi. Sedangkan ya kita kan masih newbie nih, pekerja, kita juga butuh keuangan untuk sehari-hari. Makanya lebih takut ke kehilangan uangnya sih sebenarnya. Oke, berarti takut minusnya itu sendiri. Oke, nah Kak, kira-kira memang untuk buat yang pemula ya, ini kan juga kadang-kadang masih sama nih, takut. Aku juga dulu kayak gitu, takut banget nih minus. Sebenarnya tuh kapan sih waktu yang tepat untuk kita beli saham? Oke, jadi kalau waktu yang tepat itu sebenarnya yang tadi yang aku bilang pertama itu kita harus tahu dulu profil risiko kita nih. Ketika kita udah tahu profil risiko kita, kan tadi mungkin kalau emang, jadi profil risiko sendiri itu ada 3 ya Kak. Jadi profil risiko rendah, menengah, dan moderat, atau juga ada satu lagi profil risiko tinggi. Nah ketika emang kita udah merasa profil risiko tinggi ini, itu ya udah saat itu juga nggak masalah kita mulai gitu Kak. Yang penting kita harus pelajarin dulu jenis-jenisnya saham yang mau kita pilih. Jadi kalau aku pribadi, kalau ketika kita mau milih saham yang mau kita beli nih Kak, jadi paling simpelnya itu kita mulai dari saham yang perusahaan-perusahaan yang kita tahu nih bergerak di bidang apa, terus produknya apa aja. Itu yang paling minimal banget Kak. Jadi ketika kita mau milih saham itu mulai dari situ dulu. Misalnya kayak perusahaan perbankan ya Kak, kayak BCA. Itu kan kita tahu produk bisnisnya itu ya udah perbankan gitu. Jadi kita tahu itu. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman yang kalau mau mulai bisa cari tahu dulu jenis perusahaannya apa. Terus juga yang penting juga kita menentukan broker dan juga platform yang mau kita gunakan. Kalau sekarang udah banyak banget platform tuh, kayak platform broker online sebutannya ya. Jadi kayak kalau sekarang kan dari contohnya ada Blue by BCA. Itu juga salah satu kita bisa investasi di situ tuh. Jadi aku kemarin juga udah ngecek, ada banyak juga yang saham-saham yang udah bisa kita beli di situ. Jadi buat teman-teman bisa coba di situ Kak. Oke, berarti bisa cobain Blue Invest ya teman-teman ya, di sana tuh banyak banget
ada pilihan-pilihannya saham apa aja bisa untuk coba sub di situ dulu gitu. Oke Kak, ini kan banyak banget sebenarnya saham ya, mungkin ada ratusan kali ya Kak ya, betul ya? Ada ratusan gitu. Sebenarnya ada nggak sih kiat-kiat nih untuk kita tuh milih perusahaan yang paling tepat? Oke, gini Kak, tadi kan aku bilang pertama untuk orang yang baru belajar saham itu mulai dari perusahaan yang emang kita tahu produk bisnisnya apa. Terus tapi di samping itu kita juga perlu ngecek nih laporan keuangannya gimana sih. Minimal tuh kayak 2-3 tahun terakhir itu gimana laporan keuangannya, terus juga bisnisnya kayak gimana, terus juga kita lihat fluktuasi harga sahamnya gimana sih dari minimal tuh 2 tahun terakhir lah, kita lihat 2 tahun terakhir apakah itu cenderung meningkat atau stagnan atau malah cenderung turun. Jadi itu bisa jadi salah satu pertimbangan juga sih Kak kalau buat orang-orang yang awam itu. Terus selanjutnya juga itu kita juga perlu cari apa ya platform yang mudah kita gunakan gitu. Jadi kalau kita mudah kita bisa melihat harga sahamnya yang dijual terus atau yang kita bisa belinya, terus juga informasinya lengkap, itu juga sangat membantu kita sih Kak kalau misalnya buat sebagai investor baru itu dengan berbagai kelengkapan dan kemudahan aplikasi itu juga menjadi satu peluang sih buat kita untuk investasi di situ. Terus ada lagi kita juga perlu ngecek layanan yang diberikan nih Kak, layanan yang diberikan oleh broker saham ini apakah itu kita bisa nanya melalui telepon atau chat atau email. Itu juga sangat penting ketika kalau misalnya suatu waktu kita mengalami masalah atau ada yang pengen kita tanyakan, kita bisa menggunakan layanan tersebut. Oke, wow ini poin-poin yang paling penting ya. Oke, Kak kalau misalkan kita barusan mau mulai, better kita invest yang blue chip atau yang bukan? Oke, kalau invest yang blue chip atau yang bukan itu blue chip nggak apa-apa. Cuman sebenarnya kalau aku pribadi lebih ke kamu tahu nggak sih si blue chip ini bergerak di bidang apa. Jadi kalau misalnya masih ngawang-ngawang gitu sebenarnya kayak mendingan yang kita tahu dulu nih produknya apa gitu sih Kak. Jadi kalau misalnya terlalu perusahaan tertentu yang kayaknya dia udah masuk blue chip tapi kita tuh kurang paham gitu jenis bisnisnya itu apa, kayaknya sebaiknya mendingan yang lain dulu yang emang kita pahamin dulu gitu sih Kak. Oke, berarti yang paling penting tuh yang model bisnisnya tuh kita tahu. Iya gitu Kak. Oke, aku mau tanya juga nih ke Kak Nabilah, kira-kira dari penjelasan tadi udah mulai tertarik belum? Sedikit-sedikit sih, tapi cuman aku pengen tahu aja sih. Kan ada berbagai macam jenis investasi ya. Yang tadi juga aku udah sempat ada emas, ada properti juga dan lain-lain gitu. Kenapa kita harus investasinya tuh di saham? Apa kelebihan dan kekurangannya gitu? Oke. Kalau kenapa kita harus investasi? Sebenarnya kan nggak harus juga ya. Cuman kenapa itu? Karena saham ini memberikan return yang paling tinggi dibandingkan dengan investasi lainnya seperti obligasi, reksadana, emas dan sebagainya. Itu return di saham ini cenderung lebih tinggi karena kan pastinya high risk dan high return. Otomatis ketika risikonya makin tinggi, return yang dihasilkan pun juga relatif makin tinggi gitu kan. Terus juga tadi kita udah jelasin juga ada capital gain dan juga pembagian dividen. Itu sih jadi kurang lebihnya di mana harga saham itu kan pasti naik turun gitu kan. Jadi itu yang menjadi pertimbangan banget sih kalau buat teman-teman yang emang akan investasi di saham gitu kan. Kalau saham sendiri itu cocoknya kalau setahuku kan kalau pasar uang tuh katanya kan jangka waktunya pendek ya. Oke. Nah kalau saham sendiri ini apakah dia jangka panjang, jangka pendek atau bebas? Oke. Jadi kalau di saham sendiri itu sebenarnya bisa buat jangka pendek juga, bisa buat jangka panjang. Tapi jangka pendek ini biasanya dilakukan oleh trader saham. Jadi trader saham itu dia sering banget membeli dalam waktu pas harganya turun, terus beberapa hari berikutnya udah dijual lagi karena harganya naik. Cuman itu kan skillnya pasti tinggi banget ya. Jadi kalau buat pemula itu agak sangat-sangat berisiko dan khususnya buat bagi pegawai kan mungkin nggak bisa selalu mantengin harga saham gitu ya. Kalau mungkin kayak kita kerja gitu kan. Jadi sebaiknya sebenarnya kalau buat yang teman-teman yang baru memulai atau yang emang sibuk sama punya kerjaan juga di kantor gitu, sebenarnya lebih cocok untuk jangka panjang. Dan yang penting juga adalah ketika kita ingin memulai investasi saham tuh kita tahu dulu nih tujuan kita invest, kita mau meraih goals apa gitu. Misalnya kalau
ada teman-teman yang mungkin 3 tahun lagi mau nikah nih, mau menikah, itu bisa tuh invest di saham juga. Ya udah untuk 3 tahun lagi. Dan salah satu caranya adalah kita bisa invest secara rutin aja. Kita invest secara rutin di beberapa saham sih sebaiknya. Dan kita bisa ngeliat juga tuh, jadi misalnya minimal kita taruh di 3 jenis saham. 3 jenis saham, misalnya kita punya dana tiap bulan misalnya 1 juta, kita bisa taruh misalnya 300.000, 300.000, 400.000 di 3 jenis saham itu. Sambil kita lihat tuh dalam 1 bulan nih saham kita tuh gimana sih bergeraknya, apakah naik ataukah turun ataukah kayak fluktuatif gitu. Jadi tetap kita terus analisa lagi gitu sih Kak. Oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai analisa nih Kak. Apakah setiap hari atau setiap jam kita harus ngeliatin naik turunnya gitu ya, kan agak repot juga ya? Atau baiknya ini seperti apa idealnya nih Kak? Oke. Ketika kan analisis itu emang penting ya Kak. Cuman kan setiap hari itu kan pasti ada tutup bursa ya Kak. Jadi ketika setiap udah tutup bursanya itu kan sebenarnya nggak harus dicek lagi, kan kita harus ngeceknya besok lagi. Cuman kita sebagai orang yang akan mulai di investasi saham, itu penting banget kita menentuin batas loss-nya kita. Jadi misalnya kita invest misalnya harga sahamnya itu 2.000 per lembar, terus kayak misalnya kok berangsur-angsur makin turun sampai akhirnya menyentuh kayak 1.500, itu kan udah turun banget tuh. Jadi itu kayak udah saatnya untuk dijual tuh atau untuk dipindahkan ke saham yang lain gitu Kak. Jadi analisis itu sendiri sebenarnya kalau mungkin yang buat teman-teman yang mungkin baru kerja kantoran juga ya gitu ya Kak. Jadi mungkin bisa sehari bisa dicek atau mungkin 2 hari sekali, itu bisa juga sih Kak. Jadi kalau misalnya masih harganya masih naik turunnya masih wajar, itu sebenarnya masih nggak apa-apa. Cuman ketika udah turun banget itu kayak itu udah jadi harus hati-hati sih kayak. Oke, kalau udah turun banget nih ya. Kadang tuh aku juga suka lihat ya, mungkin Kak Nabila juga suka lihat dan ini jadi salah satu faktor Kak Nabila dan juga mungkin aku juga yang dulu gitu ya, itu takut untuk invest. Kadang kan ada yang barusan IPO nih Kak, Oke. ya kan? Tinggi banget harganya. Besok itu udah langsung turunnya sangat drastis banget gitu Kak. Bahkan ada yang bilang kayak udah nggak ada harganya lagi nih saham gitu. Nah, kira-kira tuh kalau misalkan IPO mungkin kita tuh harusnya tuh gimana sih Kak? Apakah langsung beli banyak Kak atau seperti apa? Oke, kalau ketika ada suatu perusahaan ini baru IPO ya, ini kan sebenarnya agak tricky ya sebenarnya kayak. Jadi kalau ketika emang kita sebagai orang-orang yang pertama yang beli di saham itu sebaiknya sebenarnya kan kita nunggu dulu, wait and see dulu sih sebenarnya Kak, apalagi untuk orang-orang yang baru ya Kak. Jadi mendingan tahan dulu aja, kita ngeliat dulu nih gimana sih ritmenya beberapa saat 1-2 bulan ketika udah IPO itu, atau emang barulah kita investasi situ Kak. Jadi amannya sih kalau menurutku gitu, daripada risikonya sangat tinggi terus ya ternyata kita malah jadinya malah makin rugi gitu sih. Ya loss banyak banget ya gitu. Jadi wait and see. Oke, kata kuncinya itu ya teman-teman ya. Oke, Kak Nabila tadi kan kita udah bahas-bahas seputar manfaat-manfaat saham. Udah mulai tergiur? Sedikit-sedikit ya mulai tergiur ya, tapi kayaknya mesti nunggu aku sampai agak-agak stabil dulu nih keuangannya. Nah, bicara kestabilan, menurut Kak Nabila sendiri, kapan sih waktu teman-teman tuh bisa start invest? Misalkan dana darurat itu udah kekumpul sesuai dengan ekspektasinya kah gitu? Atau seperti apa? Kalau aku pribadi sendiri ya, kalau menurut aku yang stabil itu adalah memang ketika dana darurat aku itu udah accomplish yang memang aku mau. Nah, kalau sama emang sehari-harinya untuk keseharian itu nggak melebihi dari pendapatan aku. Jadi kesehariannya uangnya stabil, terus dana daruratnya udah accomplish, terus saya memang ada uang sisa. Oke, berarti uang sisa yang bisa digunakan untuk investasi. Tapi yang paling penting itu adalah dana darurat ya. Betul banget. Jangan sampai nol ya teman-teman ya. Karena sebenarnya banyak juga orang yang ngotak-ngatik dana darurat kan buat investasi. Salah satunya sih aku. Aku juga dana darurat kadang-kadang suka aku pakai gitu ya sesekali, karena aku masih mikir kayak kayaknya masih bisa ketutup sedikit.
Oke, jadi punya desire ya gitu ya. Aku juga agak ke-distract juga. Nah, ke-distract ini kalau aku sama saham kebetulan, Kak. Jadi, waktu beberapa minggu yang lalu ya sempet di bank kan turunnya drop, sangat drop banget ya. Nah, aku cair kan dana darurat aku tuh, aku pikir, "Aduh, gue harus beli sini kapan lagi nih dapet harga segini?" Gitu kan. Tapi ternyata aku masih nunggu momen yang tepat. Jadi aku tuh kayak nyicil belinya gitu, 1 lot dulu gitu. Terus tiba-tiba sekarang naik drastis gitu. Di satu sisi aku senang karena ternyata, aku dapat kayak lumayan nih capital gini ya gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya tuh bener nggak sih, Kak? Karena kan aku mengorbankan dana darurat gitu. Oke. Oke, gini. Jadi kalau yang tadi dibilang Kak Nabila ini benar banget ya. Jadi ketika kita mau invest di saham nih Kak, terutama buat yang pemula, itu sebaiknya tuh kebutuhan pokok bulanan itu udah diberesin dulu gitu Kak. Jadi jangan sampai kita pakai dana itu kayak misalnya kita dana, saya masih ngekos nih, dana kos-kosan kita pakai buat invest saham. Itu sebenarnya nggak benar gitu. Jadi mendingan kayak kita emang ada tagihan-tagihan yang pokok yang emang udah harus dibayarin tiap bulan itu kita bayarin aja dulu. Habis itu baru kalau emang masih ada sisanya, ini kita pisahin ya antara keinginan. Kalau keinginan kan itu beda lagi ya. Itu barulah buat di investasi saham. Jadi kalau tadi bicara soal dana darurat ya, dana darurat itu sendiri kan sebaiknya ibaratnya kan investasi saham ini kan bukan sesuatu yang darurat ya Kak sebenarnya. Jadi sebenarnya kurang pas sih Kak kalau menurutku menggunakan dana darurat ini untuk investasi saham gitu Kak. Oke, ini menjawab banget pertanyaan aku dan aku mungkin mau kasih, reminder ya ke teman-teman ya. Jadi dana darurat itu khusus untuk hal-hal darurat, walaupun ke-distract jangan sampai ya teman-teman ya, boleh dipisahin ya mungkin ya dana daruratnya dan juga untuk, budget investasinya ya, Kak, ya. Oke, dan mungkin aku nambahin sedikit ya Kak. Dan yang penting juga jangan sampai kita sampai minjem untuk investasi itu Kak. Itu tuh kalau menurutku agak kurang pas juga sih Kak. Apalagi kita pinjam online, pinjaman pinjol, Betul. itu untuk investasi, terus tiba-tiba sahamnya drop gitu kan, itu kita jadi bingung tuh. Udah harus bayar bunga pinjol ya segala macam itu sebaiknya yang harus dihindari sih Kak. Iya, makanya harus menggunakan uang dingin ya istilahnya. Kak Nabila punya nggak sih teman yang, investasi tapi minjem pinjaman online atau minjem uangnya Kak Nabila gitu, ada kah? Alhamdulillah emang nggak ada teman kayak gitu, cuman kalau teman pinjem uang mah ada lah ya, pasti ada deh. Tapi kalau misalkan yang minjem untuk invest nggak ada sih. Biasanya teman-teman aku yang invest tuh yang memang dari uangnya sendiri. Oke, ini berarti lingkungannya positif. Alhamdulillah. Keren banget ya milih lingkungannya. Kalau aku kebetulan tuh punya, Kak. Jadi mungkin, beberapa teman-temanku ya gitu, mereka nih, FOMO. Nah, ini yang lebih bahaya ya kita ngomongin FOMO, orang-orang ini baik banget ya FOMO. Dia pinjam uang tapi untuk kripto. Nah, ini kan lebih high risk lagi, betul nggak sih Kak dibandingkan saham? Nah, sebenarnya gimana sih kiat-kiatnya ya mungkin buat teman-teman kan Gen Z apalagi suka FOMO ya, maunya juga yang instan. Kayak misalkan BBCA itu bakal naik tepses gitu kan, invest BBCA bakal kaya dengan instan cepet gitu. Akhirnya FOMO ikut tanpa tahu sebenarnya fundamentalnya BBCA itu sendiri, mungkin juga nggak baca laporan keuangan ya. Ada nggak sih yang mau dinasehatin dari Kak Judi buat teman-teman yang FOMO-FOMO ini? Oke, buat generasi muda nih teman-teman semua. Jadi ketika kita mau investasi saham itu yang paling penting adalah kita harus riset sendiri. Jangan kita terpancing sama berita-berita di media atau dari sumber-sumber yang mungkin kurang jelas kredibilitasnya. Meskipun kita udah baca berita juga, kita juga perlu riset sendiri sih Kak. Intinya itu penting banget. Jadi kita riset sendiri, kita jadi tahu sendiri, kita cobain. Itu jadi suatu hal yang penting sih Kak. Jadi sama jangan emosional ketika kita mau investasi. Jadi kan misalnya harga sahamnya lagi rendah banget nih, kita jor-joran nih semua kita taruh di situ. Ternyata pas kita invest di situ harga sahamnya makin turun lagi gitu kan. Jadi ibaratnya duit kita udah habis semua di situ. Dan penting banget untuk diversifikasi saham itu Kak. Jadi invest di beberapa saham yang tadi balik lagi yang kita tahu produk bisnisnya apa, itu jadi kayak kita jadi lebih nyaman gitu sih Kak kalau aku. Jadi tahu lah di pasar tuh perusahaan ini jualan obat gitu atau jual produk-produk kesehatan, produk-produk sabun dan sebagainya, itu bisa juga jadi pertimbangan kita sih. Oke, menarik banget ya. Ini saran-saran dan nasihatnya ya teman-teman ya.
Kak Nabila pernah buka aplikasi nggak sih yang investasi saham? Pernah buka. Karena aku juga pakai Blue ya, jadi aku juga ngelihat di Blue sih kayak ada mau duit dan lain-lain tuh. Lumayan banyak sih. Ada banyak banget pilihannya ya saham-saham apa aja. Waktu pertama kali, waktu mungkin cek di Blue Invest ya, gitu kan banyak banget saham-sahamnya. Apa yang ada di pikiran Kak Nabila? Yang ada di pikiran aku sebenarnya awal tuh masih bingung perusahaan mana yang harus aku taruh uangnya untuk diinvestasikan. Nah itu aku tuh paling awal banget waktu mau invest tuh yang aku bingungin tuh itu sebenarnya. Aku udah tahu nih, terus ada memang apa namanya untuk ngecek backgroundnya juga kan. Tapi tuh aku tuh masih belum tahu yang mana perusahaan yang aman dan bagus untuk aku investasikan. Ya itu kan agak kalau lihat kok ada merah-merahnya, itu tuh ada hijau, terus tiba-tiba ada yang nyungsep, itu bingung nggak sih Kak? Bingung ya, cara nggak sempet bingung ya gitu. Lot ini apa gitu-gitu ya waktu awal-awalnya gitu. Nah ini kan salah satu keresahan-keresahan juga. Balik lagi sebenarnya itu perusahaan yang paling tepat gitu ya Kak. Ada yang mungkin beli saham gorengan tiba-tiba tutup udah nggak ada. Itu juga ternyata banyak case-case kayak gitu. Supaya mereka nggak terjebak, ini harusnya gimana Kak? Oke, ini menarik banget ya pertanyaannya. Jadi supaya kita nggak terjebak dari saham-saham yang nggak kurang tepat lah istilahnya. Jadi kita bisa lihat tadi laporan keuangannya itu penting banget, itu udah jadi kuncian lah di perusahaan apapun. Laporan keuangan itu kita harus cek lagi 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, terus kita cari tahu berita tentang perusahaan terkait. Perusahaan yang ini sedang rame apa nih? Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan gede itu lagi rame mengeluarkan produk baru, atau misalnya ternyata masuk ke perusahaan-perusahaan yang mau pilot atau di delisting dari bursa. Itu juga harus hati-hati tuh yang kayak gitu. Jadi tadi balik lagi ketika emang kita udah lihat laporan keuangannya, kinerja dari tahun ke tahunnya, itu yang basic banget sih. Kalau misalnya itu udah dilihatnya itu kira-kira masih dalam scope yang aman, itu sebenarnya sih nggak masalah sih Kak. Tetap. Kalau untuk lihat laporan keuangannya gimana nih teman-teman bisa lihat Kak? Kalau lihat laporan keuangannya bisa lihat di situsnya IDX, situsnya OJK. Situsnya OJK itu banyak, kita bisa lihat laporan keuangan 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Seluruh saham? Seluruh saham bisa. Jadi di aplikasi pun juga bisa lihat tuh Kak. Kalau dari yang kan OJK sendiri kan emang situs resminya ya, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang ada di bursa itu pasti ada data segala macamnya itu ada di situsnya OJK sih Kak. Jadi bisa dilihat. Tinggal di search aja ya, semuanya ada di sana. Hampir semuanya. Dari 2 tahun, 3 tahun lalu ada. Oke, ini gampang banget berarti ya kalau kayak gitu teman-teman. Nah, aku punya pertanyaan yang gak kalah menarik Kak. Faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi naik dan turunnya harga saham? Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi harga naik dan turunnya itu pertama faktor dari industrinya sendiri Kak. Jadi faktor industrinya, misalnya kalau industrinya ini kayak asumsi pas COVID kemarin tuh Kak, kan dimana orang-orang itu butuh untuk produk kesehatan, obat-obatan, APD, masker segala macam, dimana saham-saham di perusahaan kesehatan itu pada naik tuh Kak. Jadi itu kan ibaratnya kondisi yang terjadi saat itu juga bisa mempengaruhi harga saham naik atau turun. Terus juga kondisi geopolitik juga, kayak misalnya terjadi peperangan saat ini yang mungkin di Timur Tengah itu juga sangat mempengaruhi kondisi saham secara global gitu ya Kak. Karena kan mungkin ada beberapa perusahaan yang mau nggak mau ada orang-orang yang memboikot itu kan juga akan sangat mempengaruhi gitu Kak. Jadi di mana harga saham itu kan ketika perusahaan mendapatkan labanya makin meningkat, otomatis saham dia akan naik. Sedangkan kalau penjualan produknya itu turun, itu kan juga mempengaruhi harga sahamnya gitu Kak. Oke, jadi 2 itu jadi salah satu faktor yang terbesar ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, Kak Nabila, kan sekarang udah mulai tahu nih ya, ada perusahaan, mungkin ada perbankan, ada tambang ya, terus juga ada mungkin yang bergerak di bidang obat-obatan. Kalau misalnya Kak Nabila disuruh pilih untuk invest saham, mau pilih yang perusahaan seperti apa nih?
Aku tuh cuman tahu kayaknya yang paling stabil itu adalah obat-obatan. Karena ya seiring berjalannya waktu obat itu akan selalu kita konsumsi kan, kita butuh obat. Jadi kayaknya untuk step awal aku kemarin aku mau investasi, kayaknya aku akan investasi di perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Oke, wow. Ini menarik banget ya karena perusahaan-perusahaan tersebut juga banyak yang udah blue chip. Betul ya Kak? Betul. Jadi pilihannya sudah tepat Kak? Tepat sih kalau menurut saya. Oke, kita bisa langsung mulai. Langsung. Nanti ini podcast sudah selesai bisa langsung Bisa lah aku buka BCA langsung aku beli. bisa langsung di Blue Invest teman-teman ya. Oke. Kak, aku mau nanya juga ke Kak Jundi. Ini kan kita mungkin di tahun ini ya, ini kan banyak banget perubahan. Terus juga apalagi juga setelah COVID gitu, terus juga ada pasca pemilu juga. Boleh nggak sih di-spill kira-kira perusahaan-perusahaan lebih tepatnya mungkin sektor ya? Oke. Sektor-sektor yang akan baik nih ke depannya sahamnya. Apa sih? Oke, kalau aku lihat dari beberapa tahun terakhir ya Kak, mungkin perbankan ini masih jadi salah satu sektor yang dominan sih Kak, perbankan itu. Terus juga sektor kesehatan yang tadi Kak Nabila bilang juga itu bisa juga menjadi salah satu yang berpeluang naik juga. Terus teknologi nih Kak, perusahaan teknologi kan juga di mana sekarang ini teknologi juga makin pesat gitu, kayak udah ada AI segala macam. Itu menurut aku bisa jadi salah satu sektor yang naik juga nih Kak di tahun-tahun selanjutnya gitu sih Kak. Jadi top 3-nya itu ya. Top 3-nya itu aku ulang lagi ya teman-teman ya. Pertama perbankan, kedua ini obat-obatan ya, farmasi kesehatan, dan yang ketiga ini adalah teknologi. Jadi nanti boleh di searching aja kira-kira mana nih yang paling terbaik menurut teman-teman. Seperti itu ya, yang penting udah di-spill ya sektor-sektornya ya. Kalau yang mau invest di luar sektor tersebut juga nggak apa-apa ya Kak ya. Tapi harus risetnya itu juga harus yang benar. Pokoknya jangan sampai kita invest tuh tapi nggak pakai riset, itu tuh sesuatu yang salah. Oke, itu sesuatu yang salah ya. Boleh untuk riset sendiri ya teman-teman ya. Oke, ini menarik banget ya kalau misalnya kita bahas mengenai saham dan juga investasi. Oke, kalau Kak Nabila, kapan sadar bahwa investasi itu adalah hal yang penting? Alhamdulillah lingkungan aku bagus ya. Oh iya. Lingkungan aku bagus, jadi waktu aku masih intern pun itu aku udah dikasih tahu sama orang tua aku untuk beli emas dulu. Investasi pertama aku tuh di emas. Kayak di emas. Terus habis itu kenal lingkungan kerja, terus orang-orang di lingkungan kerja bilang ada investasi pasar uang, obligasi, coba aja dulu. Jadi aku baru tuh coba step by step dari pasar uang terus ke obligasi, terus aku juga pakai blue depositnya BCA. Aku deposit juga waktu itu. Oke, ini berarti sebenarnya hal step by stepnya yang dilakukan sama Kak Nabila ini udah benar. Karena dari yang low risk dulu, betul ya, low risk, terus juga terus yang udah menengah gitu ya. Yang tadinya jangkanya mungkin cuma 1 tahun 2 tahun udah mulai naik gitu ya. Ini keren banget sih. Nanti bentar lagi bakal ke saham, terus ke kripto. Menarik gak ini? Oh, takut tapi ya. Masih takut sama sih kalau takut juga. Tuh. Nah, kalau misalkan kan instrumen baru nih Kak. Kita bahas misalkan ada kayak kripto, terus juga ada Bitcoin gitu. Ini sebenarnya kapan sih saat yang tepat untuk membeli kripto sama Bitcoin kayak gini Kak? Oke, kalau ini kan kalau bicara kripto dan Bitcoin ini kan pasti untuk risikonya sangat tinggi ya Kak. Jadi sebenarnya ketika emang duit kita nih masih terbatas nih Kak, masih terbatas yang emang dari gaji, misalnya kita invest dari gaji, itu sebenarnya kayak masih kurang tepat sih Kak menurutku untuk investasi itu, karena kan sangat riskan ya Kak kalau menurut aku pribadi. Jadi kalau emang duitnya sudah sangat berlebih untuk mau investasi itu sih nggak masalah sih Kak. Cuman kalau masih terbatas kayaknya mendingan jangan dulu sih. Mendingan yang emang terdaftar di OJK dulu, dan itu yang lebih aman dulu sih Kak. Oke, berarti yang paling penting hidupnya tuh aman dan nyaman dulu ya gitu ya. Kalau misalkan ini kan takutnya uangnya masih ngepas banget, udah yang high risk banget, malah nggak bisa tidur gitu ya. Nanti di kantor loyo gitu kepikiran gitu ya, banyak beban gitu ya. Jadi pilih instrumen yang paling tepat menurut teman-teman. Nah, ini contoh yang paling tepat nih Kak Nabila nih. Step by step tapi pasti ya Kak ya. Tapi nyaman nggak ngerasanya ngejalanin investasi yang udah Kakak beli ini? Kalau aku sih alhamdulillahnya nyaman ya. Soalnya kan emang aku step by step gitu. Sambil
karena butuh kayaknya psikis aku juga mental aku harus kuat dulu sih kayaknya kalau untuk berinvestasi itu. Karena kan ada orang yang emang kalau misalkan dia turun itu jadi stres banget kan. Aku juga sempat dibilang, udah gak usah diliatin mulu, kamu kapan seminggu sekali boleh ngeliat, tapi jangan setiap hari diliatin ya. Jadi kayak mental juga harus dikuatin sih untuk invest tuh. Betul. Makanya juga ada yang bilang kalau misalkan saham daripada turun, hapus aja aplikasi. Tapi aku pengen tahu deh kalau misalkan sahamnya lagi turun nih, itu apa yang harus kita lakuin, dan kalau naik pun apa yang harus kita lakuin? Oke. Jadi kalau saham lagi turun nih, kalau misalnya turunnya masih turun, kadang naik lagi, turun naik, itu sebenarnya masih nggak apa-apa, masih bisa kita keep aja. Jangan kalau kita udah turun banget, turunnya parah, itu misal dalam sebulan lah kita lihat tuh udah turunnya drastis, itu kayak udah nggak sehat sih. Jadi karena duit kita juga mungkin masih terbatas sih, jadi bisa kita alihin ke saham yang lain, kita jual buat beli di saham yang lain. Berarti kalau turun kayak tunggu sebulan kali ya? Iya, kurang lebih Apakah dia bakal naik lagi atau turun lagi? Iya, turun gitu. lagi, Makin jual aja kali. Jual aja ya. Soalnya kan kalau makin parah kan ibaratnya duit kita juga makin habis gitu kan. Terus kalau misalnya tadi sahamnya makin naik, ya udah kalau makin sahamnya makin naik ya udah bisa kita keep aja atau kita bisa tambahin investnya di situ. Ada juga yang istilahnya gini, ketika kita udah menemukan sebuah saham yang bagus, kita bisa investasi secara rutin di saham itu, di mana jumlahnya itu ya udah sesuai aja tiap bulan, misalnya 1 juta setiap bulan itu kita juga jadi nggak akan terlalu terpengaruh dengan kenaikan atau penurunannya gitu. Jadi itu bisa jadi satu pilihan juga sih, namanya dollar cost averaging gitu saham. Oke, wow, menarik banget ya insight-nya teman-teman. Aku juga mau tanya juga nih Kak, sebelum invest kita kan wajib banget untuk punya saving dana darurat. Ya tadi Kak Nabila juga udah mention ya, jangan sampai kita invest tapi kita nggak punya saving juga gitu ya. Itu yang paling penting itu nge-protect kebutuhan teman-teman dan juga dana darurat. Kira-kira harusnya tuh berapa dulu sih Kak dana darurat itu, berapa kali pengeluaran kah atau pemasukan untuk kita mulai invest yang lebih high risk lagi? Oke, jadi kalau yang aku pernah pelajari ya, dari seseorang itu minimal punya dana darurat itu 3-6 pengeluarannya. Jadi ibaratnya itu 3-6 kali pengeluarannya gitu. Jadi asumsinya itu dana darurat itu ibaratnya kalau mungkin buat teman-teman yang bekerja itu dalam 3-6 bulan, misalnya sewaktu-waktu dia di PHK, dia masih punya uang untuk dia bisa bertahan hidup gitu Kak. Jadi setelah itu udah disisihin, bolehlah tuh buat untuk dialokasiin di dana untuk saham, untuk investasi sesuai tujuannya. 3-6 Kali pengeluaran gitu. Kalau pengeluarannya 3 juta berarti kalau 6 kali 3 kali 18 juta gitu. Baru teman-teman udah mulai invest ke yang high risk seperti itu ya. Karena Nabila nerapin itu nggak? Aku nerapin, seingatku kalau kita masih single 3-6. Iya. Tapi kalau udah berkeluarga dikaliin 2 lagi. Oke, berarti karena Nabila sebelum invest ke deposit dan lain-lainnya, dana daruratnya dulu 3-6 kali ya. Tapi sebenarnya waktu dulu aku agak bandel sedikit gitu, daruratnya belum accomplish tapi aku udah coba invest. Oke, sama sih aku juga gitu. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Maksudnya seenggaknya kita udah mulai untuk menyisihkan buat dana darurat itu Kak, daripada nggak sama sekali gitu sih aku. Oke, kalau misalkan berbarengan Kak, misalkan bulan ini tuh gajian, misalkan 20% buat dana darurat, terus 20%-nya buat invest. Kalau kayak gitu gimana? Nggak apa-apa sih. Gak Yang penting salah ya? kita tetap ada buat kita taruh buat dana daruratnya gitu sih Kak. Jadi berbarengan pun nggak apa-apa, karena kan mungkin kita punya target ya investasi beberapa tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi mau beli apa atau mau ngapain gitu. Itu kan tetap harus jalan. Jadi kalau kita nunggu sampai dana darurat yang terkumpul dulu kan, jadi kita nggak invest juga. Itu sih Kak, sebenarnya nggak apa-apa sambil berbarengan juga. Oke, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Kadang tuh ada juga pemikiran teman-teman ya mungkin ya, yang dan juga mungkin juga ada beberapa orang juga yang sempat diskusi juga bilang paling penting tuh dana darurat itu terkumpul terlebih dahulu sampai 3-6 kali baru invest gitu. Tapi sebenarnya juga nggak apa-apa ternyata ya Kak ya, kalau misalkan teman-teman udah kekumpul 2 kali ini gitu, terus mau mulai invest kecil-kecilan tapi setiap bulannya nyisiin untuk dana darurat, itu juga nggak ada masalah ya. Yang penting dua-duanya jalan gitu. Kira-kira Kak, dari gaji bulanan teman-teman, misalkan UMR Jakarta deh ya kita bilangnya, karena kan investasi saham untuk pemula nih.
Kira-kira kalau untuk UMR Jakarta, teman-teman yang gaji segitu, harusnya berapa persen sih untuk dialokasikan ke saham? Oke, jadi kalau bicara soal alokasi kan kita harus tentuin dulu nih. Aku bahas sedikit tentang tadi profil risiko kita ya, baik yang itu rendah, moderat atau yang tinggi. Jadi kalau yang rendah ini kalau bisa sih maksimal 30% ya. Yang dari dana yang mau diinvestasiin itu 30% aja buat di sektor saham karena kan risikonya tinggi. Kalau yang menengah itu bisa di 50% dari total yang mau kita investasiin. Kalau yang risiko tinggi itu bisa di sekitar 80% maksimal untuk investasi di saham gitu Kak. Jadi misalnya kita mau Kak Nabila nih mungkin masih profilnya masih rendah ya, risiko rendah, itu bisa di 30% saham 30% aja misalnya ya punya dana buat investasi 1 juta, berarti kan 30%-nya 300.000 untuk investasi di saham gitu Kak. Jadi kalau beda dengan orang yang mungkin udah punya risiko yang tinggi, dia nggak masalah, 800.000 untuk di saham itu juga nggak masalah gitu Kak. Jadi Iya. gambarannya kurang lebih seperti itu sih Kak. Jadi kita tanya diri kita sendiri dulu, kita tuh udah siap belum sih untuk terjun di high risk high return ini, di investasi saham ini. Oke, jadi sebenarnya bisa dibilang teman-teman budgeting dulu, budget untuk investnya berapa. Baru nanti misalkan budget investnya 1 juta, baru nanti 30% ya dari budget invest gitu ya. Jadi tentuin dulu budget invest teman-teman. Tapi sebelum budget invest, harus tahu dulu kebutuhan teman-teman. Jangan sampai nggak makan, makannya kurang gizi, yang penting investasi. Itu juga salah ya, kayak jangan sampai seperti itu. Oke, Kak Nabila, udah mulai tertarik banget gak nih? Udah mulai tertarik ya dari tadi kan, soalnya tergiurnya dulu nanti dividennya dibagi-bagi gitu kan, terus dapetnya lumayan banyak, tapi ya kayaknya menunggu aku masih tetap stabil sih ya. Ini berarti bagus nih Kak, udah punya goal kan? Dan teguh pendirian, mau diracunin gimana pun dia tetap teguh sama pendiriannya, ini keren banget. Karena tiap orang beda-beda Kak. Betul, tiap orang beda-beda ya, ini keren banget Kak Nabila. Kak Nabila dulu kan udah kerja waktu fresh graduate sampai sekarang udah 3 tahun. Kira-kira buat teman-teman yang fresh graduate nih, masalah pengelolaan keuangan dan juga investasi, Kak Nabila mau kasih saran apa sih ke teman-teman semuanya? Kalau aku sih jangan tergiur dengan uang yang kalian punya saat ini, karena kan biasanya ya aku juga ngeliat teman-teman aku sih jor-joran ngeluarin uang untuk healing, untuk kemana, untuk kan apa ya, anak-anak zaman sekarang kayak aku kan sangat-sangat suka healing ya. Tapi ya dilihat lagi ke depannya, kalau misalkan duitnya dihabisin dari sekarang, ya kita nggak punya duit dana darurat ke depannya gitu. Kalau kita kenapa-napa sekarang, misalkan amit-amit gitu ya, di lay off, nggak ada sumber dana lagi kan. Makanya jangan terlalu cepat untuk healing ke sana sini, tapi disiapin dulu dana daruratnya, baru deh sedikit-sedikit coba healing, coba beli barang apa. Jangan gampang tergiur sih. Aku tapi susah juga sebenarnya tuh, pasti tergiur pengen beli ini, pengen beli itu, pengen kesana, pengen kesini, cuman ya diingat-ingat lagi kayak udah nih hidup ini pahit ya, kita harus melek gitu, nggak mungkin kita bisa ngabisin dana dari sekarang. Oke, berarti penting banget untuk mulai saving ya dari awal banget teman-teman ya. Karena biasanya barusan nerima gaji pengennya gua outfit kantornya harus baru nih tiap bulan. Nah, Itu gemes beli. Nah, itu yang paling harus teman-teman udah mulai kan terlebih dahulu ya gitu. Biar nanti gak menyesal di hari kemudian gitu. Karena tanggal sial kita gak ada yang tahu di mana tanggal sial kita. Oke, kalau Kak Juti mau kasih nasihat apa nih buat teman-teman yang barusan mau mulai invest di saham? Oke, jadi buat teman-teman semua nih yang baru mau invest, itu juga perlu pelajari dulu jenis-jenis investasinya. Kalau saham itu benar-benar pelajarin dari jenis perusahaan yang mau dituju, terus juga industrinya lagi seperti apa, kondisi pasar sekarang seperti apa. Terus juga jangan malu juga bertanya untuk ke teman-teman yang mungkin udah mulai mencoba duluan gitu Kak. Terus juga jangan dan yang paling penting juga terus lakukan monitoring secara berkala investasinya itu udah sejauh mana, terus juga targetnya udah tercapai atau belum. Dan yang paling penting tadi ketika kita mau investasi itu kita juga harus udah punya tujuan investasi kita itu untuk apa gitu sih Kak. Oke, tujuan paling penting teman-teman biar nggak tergoda sama yang FOMO gitu ya. Oke, nggak kerasa ya Kak? Kerasa nggak?
Takutnya kerasa banget sebenarnya dari tadi gitu. Tapi ditanya terus gitu kan, enggak ya. Bener-bener nggak kerasa banget kita ngobrolnya, bermanfaat banget. Thank you Kak Judi dan juga Kak Nabila udah hadir di podcastnya 1%. Semoga ilmunya bermanfaat juga buat teman-teman yang nonton. Dan aku mau ingetin juga buat teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk cobain dulu investasi ya. Mulai dari yang kecil-kecilan dulu ya. Kalau misalkan teman-teman mau invest saham, boleh cobain ke Blue Invest karena di sana tuh lengkap banget, hitungnya juga nggak ribet. Boleh untuk coba download dan lihat-lihat. Boleh untuk invest dari yang terkecil terlebih dahulu ya Kak ya, biar kita bisa sambil belajar gitu ya, step by step nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton podcastnya. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih Kak Judi dan juga Kak Nabila, semoga sehat selalu. Thank you juga buat teman-teman yang sudah nonton, sampai jumpa di podcast bareng dengan 1% lainnya.